Padahal ya, aura itu sangat berperan penting dalam kehidupan kalian, apalagi untuk yang sedang berjuang mencari jodohnya. Tenang, bukan berarti kita harus berhenti menjadi pendengar yang baik sih. Kita tetap bisa memberikan dukungan kepada teman kita nih, tapi dengan cara yang lebih sehat. Berikut beberapa tips yang bisa kamu coba ya. Yang pertama, batasi waktu curhat kalian. Tetapkan waktu khusus ketika akan menerima curhatan nih. Pilih kondisi badanmu yang fit dan sedang tidak lelah emosional tentunya. Mungkin lelah bekerja atau sedang di suasana hati yang memang tidak baik. Karena nanti akan semakin memperburuk suasana hatimu dan pikiranmu. Dan yang kedua, berikan ruang untuk dirimu sendiri. Ketika memang harus menjadi tempat curhat nih, tujuannya agar pikiranmu itu lebih netral dan tidak membawa ke contagion emotion. Dan ketiga, cari dukungan dari orang lain. Jangan ragu untuk berbagi perasaanmu dengan orang lain. Seperti itu. Dan yang keempat, jaga jarak emosional. Yang kelima, ajak temanmu untuk mencari bantuan profesional. Sama halnya dengan dirimu nih, jika kamu tidak bisa menerapkan beberapa cara menjaga diri saat menjadi pendengar, akan sama kisahnya seperti klienku kali ini. Dia tuh wanita independen, teman-teman. Anak perempuan pertama dari kota A. Namun karena adanya mutasi, dia ditempatkan di Semarang. Jadinya dia ngekos nih di Semarang. Singkat cerita, dia mendapat teman baik nih di kos, selisih beberapa kamar ya. Nah, di sini awal mula masalahnya. Teman kosnya ini mulanya sudah menikah. Sang suami juga tinggal di kos tersebut. Namun akhirnya mereka itu berpisah. Wanita ini menjadi janda, baru 3 bulan nih menjandanya. Klienku ini tipe orang yang tidak suka pilih teman ya. Mau berteman dengan siapa saja itu oke. Termasuk beda kamar yang janda ini. Semakin hari semakin menjadi teman baik karena sama-sama perantau. Mbak kamar sebelah ini juga sudah mulai nyaman dan menjadikan klienku ini teman curhat. Dari curhat tentang wisata kuliner, keluarganya, sampai pada akhirnya curhat tentang kegagalannya dengan pernikahannya yang kemarin. Awal mula ini tidak menjadi masalah ya. Lama-kelamaan ini menjadi sebuah sampah emosi yang ditampung oleh klienku. Efeknya apa sih Miss ke kliennya? Nah, klienku ini lama-kelamaan sering telat ngantor karena selalu merasa capek dan bangunnya kesiangan. Dia merasa malas bekerja nih dan lebih sensi dengan teman lakinya sekantor. Dia melihat teman laki-lakinya ini adalah lelaki kurang ajar seperti cerita teman kosnya ini. Kerjaannya juga selalu melebihi dari deadline. Intinya membuat keproduktifan klienku ini menjadi semakin turun. Bahkan nih ya, sampai menyebabkan dia takut menikah loh teman-teman. Sampai terpikir menikah itu tidak penting jika saling membuat sengsara. Bersama aku, dia menceritakan inti permasalahannya. Dia meskipun di kondisi lelah bekerja, kadang masih harus mendengar teman kosnya ini untuk bercerita. Lama-kelamaan secara tidak langsung mempengaruhi kondisi klienku. Efeknya auranya klienku ini berdaya lemah dan kotor, membuatnya di tempat kerja juga jadi amburadul gitu. Energi itu bisa nular ke diri kita loh. Alhamdulillah kalau positif ya. Lah kalau negatif, energi kita bisa jadi ikut negatif. Dampaknya ya auramu jadi kusam, rusak, gelap, dan kamu takut menghadapi pernikahan karena mendengar cerita buruknya. Padahal banyak kan cerita pernikahan yang indah.